beribadah di situ. Maka Nabi SAW bersabda, jangan engkau lakukan dan jangan seorang pun di antara kamu melakukannya. Sungguh kesabaran kamu dalam suatu negeri Islam lebih baik daripada ibadah seseorang dari kamu selama 40 tahun. Pendukung keutamaan uzlah seperti Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berdalil dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr al-Juhani ketika ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana cara keselamatan itu?" Nabi SAW menjawab, "Cukuplah engkau tinggal di rumahmu, rawatlah lidahmu dari perkataan buruk dan tangisilah dosamu." Khilaful ulama di sini tentang al-uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, menjauhkan diri, juga maknanya daripada kesibukan yang melalaikanmu terhadap Allah, terhadap syariat, perkara yang sia-sia. Ya. Kalau seandainya dengan bergaul atau banyak beraktivitas dengan orang yang ada di sekitar kita itu lebih mendatangkan manfaat, lebih mendatangkan keberkahan. Contoh, duduk di majelis ilmu, menghadiri perkumpulan yang di situ ada nilai-nilai spiritual atau yang menguatkan daripada ruhaniyah, maka itu lebih baik. Apalagi kalau bagi para pemula, ya, artinya orang yang ingin dekat dan lebih banyak pengetahuannya terhadap Islam. Nah, maka itu dianjurkan daripada dia memilih untuk beruzlah. Umumnya manusia ini ada tingkatan pada diri dan nafsunya pada titik jenuh atau sesuatu yang membuat dia merasa sudah tidak nyaman, ya. Nah, itu terjadi ketika usia manusia tersebut diawali dengan 40 tahun dan seterusnya. Maka dari itu di dalam riwayat hadis Nabi mengatakan orang yang sudah sampai umur 40 tahun namun tidak merubah dirinya, tidak berubah dirinya, yang maksiat tambah jadi, kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah, maka dikhawatirkan ini orang tempat kembalinya waliyadzubillah neraka. Oleh karena itu mesti kita membiasakan sejak dini, ya, usia ini, sehingga tidak pada waktunya nanti orang tersebut merasa lebih membutuhkan daripada pergaulan atau keluar daripada memilih untuk beruzlah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ideal bagi mereka yang bisa mengatur daripada umurnya, waktunya, sehingga pergaulan yang baik tetap didapatkan, meski itu hanya sebatas perkara dunia al-mubah, yang mubah, ya. Dan terhadap
hubungan dirinya dari sisi ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah secara sendiri. Nabi SAW itu sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau lebih memilih untuk banyak menyendiri. Banyak kadang-kadang berbulan di Gua Hiro, kemudian juga tidak terlalu banyak bergaul dengan masyarakat Quraisy di kota Mekah. Tapi ketika beliau bergaul itu selalu mendatangkan nilai-nilai yang luhur. Artinya menjadi orang yang kenal Nabi kita Muhammad SAW itu senang kalau kehadiran beliau itu di tengah-tengah mereka. Meski setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang senang terhadap Nabi malah berbalik arah membenci dan memerangi dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama di sini ada yang mengatakan uzlah lebih afdal daripada bergaul, ada yang mengatakan bergaul juga bagus daripada kamu beruzlah. Di antara ulama yang lebih memilih untuk beruzlah Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Daud At-Tai, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, Bashar Al-Hafi. Nah, ini mereka lebih condong kepada beruzlah. Uzlah artinya dia membatasi dirinya terhadap perkara-perkara dunia yang dianggap sia-sia. Ya. Tapi beruzlah di sini juga bukan menghabiskan waktu uzlahnya untuk perkara yang tidak mendatangkan hasil. Orang beruzlah berarti dia sudah sedang berusaha untuk menyibukkan hatinya di dalam uzlahnya itu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah banyak ibadah sholat atau qiraatul Quran, berzikir dan lain sebagainya, mutala'atul kitab, ya. Itu lebih banyak dia ke arah situ. Keluar pun sesekali waktu, ya. Jika memang menginginkan, ya, untuk keluar, maka dia keluar dengan tujuan, bukan hampa tidak ada tujuan gitu. Dengan tujuan. Nah, tujuan ini maksudnya baik, ya, bahkan mendatangkan pahala. Semisal apa? Silaturahim. Nah, kita tuh keluar niatkan silaturahim, niat keluar dari rumah dakwah, walaupun ke toko seberang jalan tuh, sehingga keluarnya kita itu memiliki nilai. Ya, tidak mungkin kita belanja nongkrong di toko tadi. Nah, ini ada sesuatu yang sia-sia. Ya. Jika ada yang bernilai di situ pahala, bolehlah sekali-sekali bagi yang memang condong kepada uzlah. Ya. Dalam hal ini terkadang kaum wanita itu, nah ini bedanya ya, wanita as-salihah di zaman dulu ame sekarang. Mereka itu diberikan sama Allah nikmat uzlah. Menetap di rumah, mengisi waktu dan menyibukkan dirinya di rumah itu. Dan di sisi lain memang paling afdal kan untuk perempuan itu di rumah. Bukan berarti tidak boleh keluar. Nah, orang-orang terdahulu itu kalau keluar perempuan pun itu mereka upayakan bukan di siang hari, tapi mereka lebih memilih di malam hari. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau di siang hari lebih
banyak yang melihat dan yang dilihat, dan memilih malam hari mengurangi daripada pandangan mata. Nah itu, kalau wanita di zaman saat ini lebih betah di luar daripada di rumah. Nah, lebih betah mereka bergaul, ya, bersosialisasi daripada memilih untuk beruzlah. Cuma yang kita sayangkan, ya, pergaulannya kadang-kadang kagak jelas. Bersosialisasinya kadang-kadang tidak mendatangkan manfaat, bahkan kadang mendatangkan mudarat. Nah, yang seperti ini banyak dan memang sudah terjadi, ya. Orang kalau disuruh pilih di zaman kita ini, ya, uzlah di rumah sama uzlah juga deh, katakan uzlah juga, tapi di mall. Ayo milih di mana kita? Lebih banyak keluarnya. Gitu. Nah, itu perbedaannya. Bukan berarti wanita contoh perempuan yang mulia di zaman dulu saat ini nggak ada, masih ada. Ya, masih banyak bahkan. Ya. Nah, ini harus menjadi tauladan kita, khususnya perempuan, ya. Kalau laki-laki ya memang sudah tuntunannya, dia dituntut untuk keluar. Kenapa? Ya mencari nafkah, mencari kerja, menghidupi keluarga yang ditanggung olehnya. Jadi udah menjadi tuntutan, ya. Meski di dalam menjalankan tuntutan tersebut banyak yang didapati di luar sana beraneka ragam, bermacam-macam kegiatan, ya. Dari tingkatan mubah sampai yang diharamkan ada. Namun bedanya laki dengan perempuan, dia bisa memanage itu, ya, dia bisa mengatur. Coba kalau dibalik, yang banyak keluar perempuan, yang mencari nafkah perempuan misal, nah, itu bisa bahaya tuh, karena wanita tidak seperti kaum laki-laki, baik dari sisi kekuatan ataupun pola berpikir saat di luar, ya. Lebih banyak menimbulkan mudarat bagi kaum perempuan jika mereka berada di luar, ya. Pintar-pintar kita aja saat keluar, kemana sih tujuannya, ya. Jangan hampa gitu aja. Kalau mau nongkrong di kafe, janji ame teman misalnya, pikir-pikir lagi yang mateng. Paling duduk di sono ngopi, beli kopi, beli teh, beli minum, beli ini dan beli itu. Ngomongin orangnya lebih banyak misalnya, ya, kelakar nggak ada manfaat lebih banyak, umpama. Sudah deh, lebih baik nggak usah. Nah, itu kalau orang berpikir seperti itu bagus caranya. Nah, dia akan terbiasa untuk lebih memilih uzlah dan tidak daripada keluar rumah, ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri pemahaman untuk kita. Tapi sebagian besar ulama diantara mereka tabi'in lebih menyukai pergaulan, karena dengan bergaul banyak saudara, bisa saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, ya kalau memang seperti itu. Namun bisa juga saling tolong menolong dalam bentuk kemaksiatan jadinya, ya. Sabda Nabi tentang persaudaraan dan kerukunan ketika didatangkan kepada beliau laki-laki untuk beribadah
memilih uzlah. Maka Nabi mengatakan jangan kamu lakukan dan jangan seorang pun di antara kamu melakukan. Ini bukan larangan secara mutlak. Karena Nabi itu mengetahui maksud dan tujuan ini orang memilih untuk naik ke atas gunung, memilih uzlah. Sungguh kesabaran seseorang di antara kamu dalam suatu negeri Islam lebih baik daripada ibadah seseorang dari kamu selama 40 tahun selagi dia mampu bersabar, ya. Dihadapkan cobaan di luar dia mampu untuk bersabar. Pendukung keutamaan uzlah seperti Fudail bin Iyad berdalih dengan sabda Nabi juga. Jadi ada sabda Nabi, hadis Nabi kita Muhammad itu yang menganjurkan untuk bergaul dengan batasan-batasan yang baik, yang bermanfaat, yang mendatangkan derajat, pahala, ya. Juga Nabi pernah menyatakan dalam banyaknya hadis untuk beruzlah. Melihat daripada uzlah ini lebih banyak keselamatannya seperti yang disabdakan Rasul dalam riwayatnya, dengan beruzlah kamu tidak terlalu banyak tahu keadaan orang di luar. Dengan beruzlah kamu tidak terlalu banyak membicarakan atau mendengarkan perkara di luar. Dengan beruzlah lebih sedikit dosa yang akan kita dapatkan ketimbang kita keluar. Ya. Makanya para tabi'in, para sahabat, ya, mereka lebih dominan, lebih condong kepada al-uzlah. Paham itu ya? Baik. Pasal tentang faedah, gangguan, dan keutamaan uzlah. Masalah ini berbeda menurut perbedaan orang-orangnya. Adapun faedah uzlah, ada kemungkinan untuk selalu melakukan ketaatan dan mengajarkan ilmu serta menghindari perbuatan-perbuatan terlarang yang cenderung dilakukan manusia dengan pergaulan seperti riya, ghibah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, meniru akhlak tercela, dan juga terlalu menekuni urusan duniawi serta pekerjaan dan produksi. Itu mudarat di luar tuh, ya. Ini mudaratnya di luar tuh banyak memang. Daripada orang yang memilih untuk beruzlah. Kita bisa sebetulnya membuat satu aktivitas dalam keadaan kita beruzlah yang nilainya juga akhirat, ya. Malah kalau kita ambil pelajaran di zaman saat ini, masa kita saat ini, ya. Dulu kan orang kalau dalam urusan pekerjaan dunia, khususnya para pedagang, harus dia keluar, mau nggak mau stok barang habis, harus dia berangkat ke sono, berangkat ke sini. Kalau di zaman saat ini tinggal buka HP aja kalau memang dia seorang pedagang, ya, uzlahnya dia dapat, mudaratnya sedikit yang dia rasakan ketimbang dia keluar. Tapi urusan pekerjaan, produksinya yang dia jalankan dari luar bisa dia dapatkan tanpa harus keluar. Ya. Karena caranya sudah bisa didapatkan. Ya. Jadi mudarat daripada orang yang keluar lebih banyak dari dia akan dapatkan. Dan lebih baik dia memilih untuk beruzlah. Kadang aneh ya mendapati orang yang kelamaan berdiam atau beruzlah itu bahasanya nanti stres, nanti sumpek. Ya. Itu nggak
nggak bisa disamakan dengan ya, kapasitas dirimu dengan orang nggak bisa, sudah pasti berbeda. Ya. Ini menyangkut masalah hati masing-masing manusia. Kalau hati kita itu lebih kepada Allah, kepada akhirat, tidak terlalu menggebu-gebu dalam urusan dunia, itu dia uzlah itu tetap nyaman. Mereka lebih memilih uzlah. Lalu darurat untuk hajat dia keluar dan mengisi senggang waktu yang kosong di dalam uzlah itu bil ibadah. Itu lebih nyaman. Ya. Nah kalau seandainya sudah dia mendapatkan sisi nikmat uzlah, ini orang-orang yang mendapatkan sisi nikmat beruzlah itu keluar tuh malas, sungkan, selalu akan bertanya ngapain gitu ya. Aku mau ngapain gitu. Kalau untuk sesuatu yang nggak ada manfaat gitu ya, ngapain gitu. Karena dia sudah mendapatkan nyaman dan nikmatnya uzlah. Orang di luar akan mengatakan tidak bergaul, biarin aja gitu. Kurang gaul nggak ada masalah. Justru kurang gaul itu sebetulnya bagus. Kenapa? Pergaulan mana di zaman kita saat ini yang lebih banyak mendatangkan manfaat? Pergaulan seperti apa? Hanya pergaulan dengan orang-orang yang selalu mengajak kita kenal kepada Allah dan Nabi. Semisal hadir majelis, ini pergaulan yang manfaat. Kalau di luar daripada itu, misalnya sholat berjamaah di masjid, itu bermanfaat. Menghadiri majelis dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bermanfaat. Di luar daripada itu, apa? Mana manfaatnya? Ayo, coba. Ayo. Nggak ada manfaatnya. Oh, kalau orang yang hobi berjajan, selesai sudah tuh. Sekali keluar, apa yang dilihat mata, yang tertuju oleh mata, mulai timbul bereaksi, dia punya syahwat, keinginan, pengen itu, pengen ini, pengen itu ya. Tapi kalau orang yang sudah merasakan nikmatul uzlah, ya, ketika dia keluar, dia tidak ada keinginan kecuali pengen cepat balik ya, pengen cepat balik. Biar apa? Biar dia, karena dia udah ngerasakan nikmatnya uzlah ya. Jadi bergaul itu lebih mudarat daripada ya, orang yang beruzlah ya. Uzlah tidak bagus kalau cuma bengong, ngabisin waktu, nggak ada manfaat ya. Lebih baik ente bergaul sekiranya itu pergaulan mendatangkan kamu manfaat untuk akhiratmu terlebih ya. Niat uzlah, tapi di rumah ngapain? Tidur, makan, mandi, tidur, makan, mandi, habis begitu aja ya. Otak-atik HP, buka aplikasi ini itu ya, nggak ada manfaat juga. Namanya uzlah yang seperti itu. Uzlah yang bermanfaat ketika kita memaksimalkan waktu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat ya. Baik. Faedah pertama, menekuni ibadah, berpikir, menghibur diri dengan Allah Ta'ala, bermunajat kepadanya, dan merenungkan kerajaan Allah. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan uzlah dan menjauhi masyarakat. Itulah sebabnya seorang bijak berkata bahwa tidaklah seseorang mampu melakukan khalwat kecuali bila ia menekuni kitabullah. Itu pertama. Uzlah itu bukan sesuatu yang gampang. Harus kita membiasakan diri pertama dengan kitabullah, Al-Quran. Ya, tinggal diatur saja waktunya sebetulnya. Maka Allah akan memberikan sir daripada menyendiri kamu itu enak gitu, nikmat. Jadi bukan menghabiskan dengan
Android. Ya, kitabullah yang dipilih kalau memang betul-betul ingin merasakan dan mendapatkan rahasia uzlah. Dan itu hiburan, uzlah itu hiburan bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya. Ya. Dia munajat, nikmat. Munajatnya itu nikmat, lama. Kemudian kadang-kadang sampai meneteskan air mata. Itu nikmat yang udah Allah kasih sama ini orang. Jam sekian sampai jam sekian baca Al-Quran. Kemudian memahami maknanya, artinya yang dibaca tadi. Jadi sibuk dia punya pikirannya dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Tekuni dengan Al-Quran pertama. Baik. Orang-orang yang berpegang pada kitab Allah adalah mereka yang beristirahat dari kepayahan dunia dengan mengingat Allah. Dan orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala hidup dengan menyebut nama Allah, mati dengan menyebut namanya, serta bertakwa kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Tidak diragukan bahwa mereka ini terhalang oleh pergaulan untuk berpikir dan berzikir. Begitu pula Rasulullah SAW di awal dakwahnya. Beliau beribadah di Gunung Hira, maka apabila seseorang tetap dalam khalwat, hasilnya ialah apa yang dikatakan oleh Al-Junaid radhiyallahu anhu. Aku berbicara dengan Allah selama 30 tahun, di saat orang-orang menyangka bahwa aku berbicara dengan mereka. Dikatakan kepada salah seorang dari mereka, kenapa engkau tinggal sendirian? Ia menjawab, aku tidak sendirian, tetapi aku duduk di sisi Allah. Apabila aku ingin Allah berbicara kepadaku, maka aku baca kitab Allah. Dan apabila aku ingin berbicara kepadanya, maka aku pun sholat. Sama seperti halnya Imam Al-Haddad, ya, beliau itu memaksakan diri beliau untuk berkomunikasi dengan makhluk, manusia yang ada, yang datang, yang ta'lim, belajar ilmu, ya, kepada beliau. Itu beliau memaksakan dirinya. Ya, Imam Junaid di sini juga sama. Seperti bicara sama manusia, orang menyangka dia bicara sama manusia, padahal tidak. Ya, puluhan tahun beliau itu berdialog, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan? Nikmat orang yang bisa tersambung, ya, dengan Allah hatinya. Nabi Musa itu aja 40 hari tidak turun, tidak keluar. 30 hari disempurnakan 40. Berdialog sama Allah aja itu. Bayangin, merasakan nikmatnya tadi. Nah, kita 4 hari kagak keluar dari rumah, gelisah. Ini umat manusia di zaman kita saat ini, ya. Kalau seandainya kita aja di luar, sering keluar, lebih tidak memilih untuk menetap di rumah, atau mungkin tahap pertama ya boleh dikatakan belum sampai ke tingkatan uzlah lah, berkholwat, ya. Yang pasti biasakan diri itu nyaman dulu udah di rumah, senang di dalam rumah ketimbang di luar, ya. Kita di rumah bisa tahu aktivitas keseharian keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, kalau kita lebih banyak keluarnya, kita kurang komunikasi dengan mereka dan mereka pun kurang komunikasi dengan kita. Ya, jadi harus kita berupaya. Kalau belum sampai ke uzlah, seneng dulu deh, lebih banyak seneng di dalam, ya, di rumahmu ketimbang keluar. Ya, di luar itu mudarat lebih banyak. Baik. Jam. Diceritakan bahwa ketika Uwais Al-Qarni sedang duduk, tiba-tiba datanglah Haram bin Hayyan kepadanya. Lalu ia berkata kepada Haram, kenapa engkau datang? Haram menjawab, aku datang untuk menghibur diri denganmu. Uwais berkata, aku tidak yakin bahwa seseorang mengenal Tuhannya bila ia menghibur diri dengan orang lain. Al-Fudail berkata, apabila ku lihat malam datang, aku pun gembira dengannya, dan aku katakan, aku menyendiri dengan Tuhanku. Apabila aku lihat subuh datang,
maka aku merasa gelisah karena khawatir bertemu dengan orang-orang dan datang kepadaku orang yang membuat aku lalai dari Tuhanku. Nah, kalau kita udah capek dari pagi sampai sore, apa malam kita bisa berkholwat sama Allah gitu. Yang ada kita nyenyak tidur di atas tempat tidur kita. Ya, dari paginya udah sibuk sama dunia kita. Ya, orang-orang terdahulu itu kalau udah malam datang tuh bahagia mereka, seneng. Tapi kalau udah siang yang datang, gelisah mereka. Kenapa? Bakal disibukkan mereka daripada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah orang datang ya, ataupun bertemu dengan orang-orang. Ya, itu terjadi di siang hari. Tapi kalau udah malam hari mereka bahagia. Orang yang sudah mencari menyibukkan diri dengan orang lain, maka dia tidak akan tersibukkan dirinya sendiri dengan Allah. Makanya Uwais Al-Qarni itu lebih suka jauh daripada lebih suka tidak diketahui oleh siapapun. Ya. Masya Allah ya, ini pemimpinnya tabi'in ya, bahkan disebut namanya oleh Nabi Muhammad. Bahkan diperintahkan Nabi 2 khalifah untuk minta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal penduduk bumi, tapi terkenal di alam langit. Ada Uwais Al-Qarni. Orang kampung tuh nggak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Bahkan mereka orang di kampung itu Uwais Al-Qarni dari Yaman ya, asli dari Yaman. Masih menduga-duga mungkin itulah Uwais Al-Qarni orangnya. Kami tidak tahu, tiap hari duduknya ngais-ngais makanan di tempat sampah. Ya. Bukan makan kotoran, bukan, tapi mengambil sisa makanan yang dibuang oleh mereka yang telah memakan rezeki Allah dan jelas itu halalnya, udah dibuang gitu. Nah dari sisa itulah diambil sama beliau. Kerjanya apa? Ngembala kambing, ngembala onta. Namanya mengembala nggak mungkin di tengah kota, pasti jauh daripada manusia. Tapi itu cuma formalitas saja mengembala. Yang hakikatnya al-ittiba. Nabi mengembala, semua nabi bahkan mengembala hewan ternak, entah kambing, onta dan lain sebagainya. Kalau mau mengikuti hakikatnya sendiri secara personal, Uwais Al-Qarni tidak butuh apa-apa karena dia sudah memiliki Allah. Waktu yang lain dihabiskan untuk berbakti dengan ibunya. Haji aja dari Yaman itu ibunya digendong jalan kaki gitu. Pergi haji ke Mekah, ke Madinah, balik lagi gitu. Sampai di multazam berdoa, ya Allah ampunkan dosa ibuku dan tempatkan ibuku di surga yang paling tinggi. Bukan doakan dirinya tapi doakan ibunya. Nah, pokoknya dia cuma bakti aja sama ibunya. Ya, birrul walidain. Tanya sama ibunya, nah kamu untuk dirimu apa yang kau minta wahai anakku? Jawabnya, cukup bagiku ibu ridho sama aku, maka aku akan terbawa berkahnya, terangkat derajatnya gitu. Kalau udah ibu ridho sama Uwais, di mana ibu nanti pasti ibu akan memanggil dan membawa saya. Jadi dia utamakan ibunya. Ya. Sempat dikatakan datang ke Madinah berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, tapi tidak ketemu Rasul. Saat itu Rasulullah sedang keluar di dalam peperangan, tidak sempat ketemu. Mau nunggu lama di Madinah, khawatir ibunya.
Khawatir ibunya yang sendirian di Yaman. Akhirnya balik lagi bersegera. Dari riwayat mengatakan belum sempat menuju ke kota Madinah, ya, karena ibunya masih hidup. Orang nggak dikenal sama makhluk sudah, karena hatinya udah sama Allah gitu. Kalau bukan karena tanda-tanda yang Allah sisakan di tubuhnya Uwais ini, maka Khalifah Umar dan Ali tidak kenal siapa Uwais Al-Qarni, tidak bisa mengetahui. Dia punya penyakit belang tapi disembuhkan sama Allah. Hanya tersisa satu penyakit belangnya itu tersisa satu di telapak tangannya itu. Nah, dengan itu ketahuan ya, kalau dia adalah Uwais Al-Qarni. Baik. Malik bin Dinar berkata, barang siapa tidak senang berbicara dengan Allah hingga meninggalkan pembicaraan dengan manusia, maka ia pun sedikit amalnya dan buta hatinya serta menyia-nyiakan umurnya. Barang siapa tidak senang berbicara dengan Allah, bagaimana berbicara, berdialog? Bitilawatil Quran. Ayo tanya sama kita punya hati nih, ya. Berapa dalam sehari, hari ini udah buka belum, udah berbicara belum, berdialog belum sama Allah? Oh belum, lupa. Tapi jangan dibiasakan sehari berlalu enggak buka Al-Quran, ya. Jumat ada amalan dianjurkan, surat Al-Kahfi, Ad-Dukhan, ya. Banyak sholawat sama Nabi, jangan enggak dibaca, lewat sama sekali. Malam surat Al-Muluk jangan nggak dibaca sama sekali, ya. Sore surat Al-Waqiah jangan kagak dibaca, ya. Kemudian kalau ada senggang waktu khusus untuk baca Al-Quran, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, ya, dari awal sampai akhir. Yang penting jangan berlalu sehari tidak ada sama sekali dia dialog sama Allah. Ada tilawatul Quran adalah dialog kita dengan Allah. Allah berkata, artinya Allah berbicara dengan kita. Kalau orang baca Al-Quran berarti Allah sedang mengajaknya berbicara. Ketika manusia ingin berhubungan sama Allah, dia akan menjaga ibadah sholat dan selalu mendirikan. Berarti dia sekarang sedang mendatangi Allah. Tapi kalau dia baca Al-Quran, nah itu artinya Allah sedang mengajak dia berbicara. Meninggalkan pembicaraan dengan manusia, ya. Baca Quran nggak seneng, jarang. Tapi tidak juga bersosialisasi dengan orang dengan hubungan yang bermanfaat, bukan yang mudorot, ya, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan pembicaraan dengan manusia kan ada unsur dosa, bagus. Bergaul sama manusia dengan pergaulan yang tidak mendatangkan dosa, bahkan yang berpahala, enggak dia lakukan. Enggak juga dia berdialog dengan Allah bitilawatil Quran, ya. Amal sedikit maka ini orang ciri-ciri buta hatinya, ya. Dia udah menghabiskan waktunya sia-sia, umurnya sia-sia. Allah jaga kita punya umur insya Allah dengan yang bermanfaat. Baik. Faedah kedua, terbebas dari kemaksiatan yang biasanya menimpa manusia sebab pergaulan, dan ia selamat darinya di dalam khalwat, yakni ghibah, riya, dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini faedah yang kedua khalwatnya. Dia jauh dari maksiat, terutama maksiat ngomongin orang atau suka atau ingin senang dipuji sama orang. Nah, ini dia akan terjaga dengan dia memilih untuk berkhalwat. Ringkasnya, tidak dapat kita memutuskan bahwa salah satunya lebih utama secara mutlak. Lihat keadaan, ya. Oh, kita tidak bisa mengatakan oh khalwat bagus itu, ya. Bergaul nggak bagus. Nanti dulu lihat dulu keadaannya. Ya. Bergaul nggak bagus, ya pergaulan yang bagaimana juga. Ada kalanya bergaul bagus. Dakwah itu harus kamu bergaul. Ya.
Dakwah itu kamu harus keluar ke masyarakat, ke tengah-tengah umat. Ya, itu bagus. Nah itu maknanya bergaul, ya, berdakwah itu. Tapi kalau seandainya bergaul kagak ada manfaat, mudarat, ya khalwat lebih bagus. Ya, jadi tidak mutlak ini lebih bagus atau yang itu. Ya, lihat kondisi dulu, lihat keadaannya. Ya, baru kita bisa mengatakan ini lebih bagus. Oh ini bagus tapi tidak terlalu bagus gitu. Nah, tidak bisa kita katakan selama itu tidak mendatangkan dosa, tidak bagus. Tetapi berbeda-beda menurut perbedaan orangnya. Bersikap wajar adalah lebih utama, yaitu tidak menjauhkan sama sekali hingga luput sama sekali dari faedah-faedah yang tergantung pada pergaulan, dan tidak bergaul sebebas-bebasnya sehingga luput dari faedah-faedah uzlah. Dengan uzlah hendaknya ia berniat menjauhi manusia dari kejahatannya dan mengingat Tuhannya dengan segenap hatinya. Janganlah berangan-angan panjang sehingga nafsunya terjaga dari berpanjang angan-angan. Hendaklah dengan uzlah ia berniat jihad akbar, yaitu jihad melawan nafsunya, sebagaimana dikatakan Nabi SAW kepada sahabat, roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Ini berat ini, ya. Berat merangi nafsu ini. Orang mau beruzlah itu nafsunya kadang-kadang ngajak dia untuk bergaul bahkan gitu. Oh, kalau udah nafsunya suka sama bergaul, tambah berat nanti dia mau beruzlah. Ya, susah dia untuk menyendiri, menjauh dari kesibukan dunia. Ya. Bukan tidak boleh mencari dunia, tapi jangan sampai kesibukan dunia melalaikan kita dari jatah atau bagian uzlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang uzlahnya setahun sekali. Kapan? Waktu datang Ramadan. Wah, uzlah dia udah. Nah kalau keluar takut batal nanti. Mending di rumah. Di dalam rumah pun, di dalam kamar AC dihidupin. Adem biar nggak cepat aus. Ya. Yang nyari nafkah agak berat. Ya. Kalau bukan karena tuntutan dan wajiban keluar, lebih baik di rumah. Gitu. Kenapa? Karena dibarengi dengan puasa. Ramadan banyak orang uzlah tuh. Tapi kalau udah selesai Ramadan, ya, banyak yang bergaul, uzlahnya sedikit. Uzlahnya sedikit. Itu semua ya, tidak akan pernah luput dari tekanan dan dorongan nafsu yang ada di dalam diri kita. Saat nafsu kita ingin uzlah, dia berontak. Saat nafsu kita ingin keluar bergaul, kadang dia berontak. Itu bagi yang tingkatan nafsunya sudah bagus. Makanya sahabat Nabi itu bahagia banget, bersyukur banget sama Allah. Balik dari perang Badar Kubro, menang dengan membawa kemenangan itu, bilang Nabi, enggak, ada yang lebih gede daripada jihad ini. Ya. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan. Berat itu. Udah puasa. Bulan Ramadan perang lagi gitu. Ada yang nggak membatalkan puasa, walaupun boleh membatalkan puasa. Jadi di bulan Ramadan, dan Allah beri kemenangan. Saat balik mereka ambil takbir, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi memberitahu bahwasanya ada yang lebih berat daripada sekedar jihad fisabilillah. Bertanya para sahabat, ternyata jawaban Nabi berperang dengan hawa nafsu. Ya, berperang dengan hawa nafsu. Nah, ini tantangan terberat kita manusia ini adalah mengendalikan nafsu, bukan mematikan. Nafsu nggak bisa dimatikan.
Bagaimana cara mengendalikan nafsu. Ya. Ada kalanya kadang-kadang kalau saya bicara secara pribadi yang saya rasakan tuh, waktu mau ngajar tuh ngantuk berat, hebat nggak? Nafsu bilang udah tidur aja. Gitu. Tapi ketika kita lalui, kita lawan. Nah saat kita menyampaikan apa yang mesti disampaikan, hilang ngantuknya, nggak ada. Ngantuknya tuh hilang banget, malah seger jadinya. Tadinya ngantuk gitu kan. Kalau diikutin nafsu tidur. Kalau diikutin nafsu tidur. Tapi bakal terbiasa. Setiap kali nanti kamu akan melakukan aktivitas baik yang tuntutan nafsu itu mengajakmu untuk santai-santai, itu akan terbiasa dan akan kamu lakukan berulang-ulang kali sehingga kamu tinggalkan itu. Ya. Sehingga nantinya kamu akan meninggalkan itu, sama sekali kamu tidak akan mengajar atau belajar. Iya, begitulah nafsu. Beruzlah mau yang terbaik, awali dengan kitabullah. Nah, itu nafsu berat tuh. Gak gampang. Ya, kagak gampang. Waktunya malam bangun tahajud. Ini orang yang beruzlah nih, kagak gampang, nih berat tuh. Tapi disitulah cara kita belajar untuk mengendalikannya. Dikatakan orang yang sudah mampu mengendalikan nafsu, maka dia bisa mampu mengendalikan dunia. Maksudnya bagaimana? Dia nggak ada ketertarikan sama urusan dunia. Dia tidak pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di dunia, dalam kehidupan dunia ini. Ini ciri-ciri orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya. Tapi kalau dia masih dikendalikan nafsu, ya ciri-cirinya juga ada. Ya, dia takut akan kehilangan dunianya. Dia khawatir hidupnya penuh dengan rongrongan. Dimomoin terus dalam perkara dunia. Nah, ini orang yang diperbudak nafsunya. Allah jaga kita, Allah muliakan nafsu yang ada di dalam diri kita, mampu kita kendalikan insya Allah. Ya. Jadi inilah pendapat Al-Imam Ghazali daripada pandangan para ulama tentang keutamaan uzlah dan bergaul serta faidah. Ya. Uzlah menyambungkan diri kepada Allah, ya artinya uzlah menyambungkan dirinya kepada Allah, dan mudarat atau afat yang lebih banyak mereka yang bebas gitu, berada di alam bebas, berada di alam liar. Kamu keluar dari rumah itu, kamu masuk ke alam bebas itu, ke alam liar gitu. Ya. Saya dulu pernah negur keponakan saya, ya, yang terucap habis Ramadan kan balik lagi ke pondok, ya balik lagi ke penjara. Saya tegur tuh, hati-hati mulutmu, bilang. Mestinya kau bersyukur masih Allah perkenankan untuk balik lagi beruzlah dengan Allah. Ya. Dekat sama Allah itu teratur. Kalau di pesantren itu jam maghrib isya qiraatul Quran atau ba'da zuhur tilawatil tadarusan Quran tiap hari. Ya. Tiap hari waktu tuh kagak ada sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Waktunya tidur, waktunya belajar, waktunya baca ratib, waktunya olahraga dan teratur. Sekali keluar dari pondok, dia masuk ke alam liar. Semua tertib yang ada di pondok itu step by step hilang. Ya, perlahan, ya perlahan.
Bagus ada beberapa pondok yang memantau melalui orang tuanya gitu. Semua yang dijalankan di pesantren kalau pas balik kagak dijalankan catet, nanti ada hukumannya itu ketika dia balik ya. Oke, kita sekarang ini berada di tempat yang baik. Kamu selesai dari sini keluar kan, balik ke rumah. Alhamdulillah Allah masih memilih uzlah. Ya. Nanti kalau seandainya besok mau keluar nih, mau keluar untuk perkara-perkara yang nggak ada manfaat lah, yang mubah aja lah kita katakan, yang beda kalau yang memang perkara yang wajib ya atau sunnah. Ini yang mubah. Coba diajak bicara nafsunya. Mudorot lebih banyak keluar. Aneh mau kemana nih ya? Mau ke amal nih misalnya. Aneh mau ke apa THM, mau ke mana gitu. Pokoknya mubah aja. Mubah tuh ya kamu boleh lakukan, tapi mudorot lebih banyak. Coba diajak bicara tuh nafsu. Ngapain gitu nih? Nah, ya. Cuma mau melihat ini doang, pawai doang. Cuma mau melihat kapal dihanyutkan di amal. Apa namanya itu, budaya-budaya kayak gitu ya. Ya apapun lah namanya, di setiap daerah mempunyai budayaannya ya. Oh mau melihat ini misalnya tadi pawai apa gitu, mubah boleh, tapi kamu ketika kita ke sana tuh apa itu aja yang kita dapetin? Kagak. Kamu ngelihat ada paha wanita, kamu melihat ada pundak wanita, kamu melihat rambut perempuan, akhirnya mudorot yang lebih banyak kita dapetin daripada yang mubahnya. Sudahlah, mending aneh di rumah. Setiap kali kita ini latihan untuk kita mengendalikan nafsu, masalah uzlah sama sosial ya. Bukan social distance itu apa berkah juga ada Covid kemarin ya. Lebih banyak orang uzlah, dipaksa dia sama Allah untuk uzlah. Berarti berapa tahun lalu itu Covid tuh membawa berkah tuh, orang lebih banyak beruzlah ya. Nah, ketika udah dibuka dilepaskan PPKM kan namanya sebelum itu ya, pembatasan itu kayak itik kehilangan induk ya. Pasar sepi jadi rame, mall sepi jadi rame gitu. Tempat kerumunan sepi jadi rame. Nah, sekarang udah normal nih, tapi nggak salah kalau kita mau mencoba menekan, mendidik ya, nafsu yang ada diri kita. Bab uzlah sama sosial dulu lah, bab uzlah sama bergaul gitu, pergaulan ditekan. Setiap mau keluar ajak bicara nafsu. Jadi nanti ya mudah-mudahan tiba waktunya kamu akan lebih memilih beruzlah ketimbang keluar untuk sesuatu yang mubah. Allah beri pemahaman insya Allah. Allah mantapkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, dan Allah jadikan hati kita senantiasa terkoneksi dengannya, terkoneksi dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله
إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم بحق الفاتحة من أنزل عليه الفاتحة بكرامة سورة الفاتحة افتح لنا